قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Apa sih impostor di dunia nyata? Terus apa sih permainan Among Us ibaratnya kalau di dunia nyata? Oleh karena itu, langsung saja saya serahkan kepada pengamat remaja dan bapak dua anak, Mas Ahmad Ansori. Tafadhol. Saya pengkondisian di sini dulu. Ntar ya. Ini izin dong buat share media. Nggak apa-apa ya? Hostnya. Oh ya, entar ya. Entar. Berikan aku izin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Syada la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Baik, teman-teman sekalian, ya pertama kita panjatkan syukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga syukur teman-teman kemudian mendatangkan nikmat-nikmat yang bisa dijadikan modal untuk taat dan ketaatan berikutnya ya, dan seterusnya kayak gitu teman-teman. Karena nikmat itu Allah berikan sebenarnya dalam rangka mempermudah kita untuk bisa taat kepada Allah ya. Jadi jangan sampai salah gunakan nikmat ya. Berikutnya salat serta salam juga kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW. Ya kita fair-fairan aja lah ya, yang paling banyak salawat nanti yang paling dekat dengan Nabi ya. Makanya perbanyak salawat biar tambah dekat teman-teman ya, karena nanti orang yang paling dekat dengan Nabi itu luar biasa, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali ya. Dan tentunya untuk bisa mendapatkan jarak terdekat itu tidaklah mudah ya, artinya harus butuh effort yang besar, harus butuh usaha yang lebih banyak lagi ya. Ketika ada teman kita yang bisa sholawat sehari bisa nyampe 1000, maka kita harus lebih dari itu seharusnya. Oke teman-teman ya, yang dirahmati oleh Allah SWT, sejauh ini yang saya lihat kalau di game sih, di game itu Among Us ini termasuk yang udah mulai tenggelam lagi udah ya, karena udah banyak game lagi lainnya yang sudah up lagi ya. Among Us ini kalau di pekan-pekan ini udah terhitung udah agak berlalu ya, udah bukan jadi yang utama lagi ya sebagai game yang trending kayak gitu. Meskipun masih ada aja yang memainkannya ya. Mungkin teman-teman di sini ya baik yang masih memainkan atau bahkan yang masih punya aplikasinya. Kalau saya sih jujur bukan nggak suka game ya. Dulu pernah mania juga. Game hanya sebatas sebutuhnya aja ya, dalam rangka untuk hiburan biasanya ya. Jadi aplikasi Among Us pun saya uninstall ya. Jadi kalau udah main uninstall kayak gitu, karena ada kebutuhan lain dibandingkan untuk game ya, di kapasitas HP-nya kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, meskipun udah tidak seperti dulu lagi ya, tidak se-trending dulu ya, sebelumnya maksudnya Among Us ini, tapi ya Among Us ini kalau kita coba tarik ya, pengibaratannya ya, sebagai pengibaratan ketika kita di dunia, maka sangat cocok banget ya, relate di beberapa hal kayak gitu, yang nantinya akan saya coba sampaikan berbentuk PowerPoint ya, berbentuk slide ya. Saya mohon izin untuk menyampaikan dulu. Oke ya, sebentar. Sebentar ya. Oke teman-teman ya, ini ya teman-teman ya. Kalau berdasarkan poster itu judulnya Stop Impostor ya. Stop Impostor Among Us ya.
Cuman saya rada unik juga ya. Saya nggak membahas masalah tata bahasanya ya, karena bukan wilayah saya. Ya, daripada saya mencoba mengkoreksi terus saya dikoreksi balik kayak gitu. Yang jelas intinya pembahasannya adalah kita yang mungkin memiliki, ya bukan kita sih, semua bukan teman-teman aja, keseluruhan manusia itu punya potensi untuk jadi impostor, teman-teman. Ya, maka kita harus bisa memastikan jangan sampai kita jadi impostor abadi. Ya bolehlah mungkin di masa lalu jadi impostor ya, tapi jangan sampai berkelanjutan ya, ila yaumil qiyamah ya, jangan sampai, atau abadan ya, jangan sampai kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebentar. Oke, ini teman-teman ya. Ini bagian potongan trailernya game Among Us ya, atau hal yang mungkin sering teman-teman lihat ya di game Among Us ya. Kita akan berbicara tentang sebuah perjalanan, teman-teman, ketika berbicara tentang Among Us ya. Meskipun kalau diterjemahkan kan di antara kita kayak gitu, tapi ini kalau kita tarik lebih dalam lagi, ternyata itu membahas tentang sebuah perjalanan ya. Perjalanan gimana, teman-teman? Coba kita perhatikan alur dari Among Us ya. Kalau saya mengibaratkan ya, jadi Among Us itu adalah sekumpulan orang-orang astronot yang sedang melakukan perjalanan, yang kemudian mereka berada di dalam pesawat ya, pesawat orang aling ya. Terus di dalam pesawat itu mereka bersama-sama ya, tidak 1-2 orang tapi banyak ya, dan mereka ada di waiting room ya kan? Di sini di waiting room. Nah, kalau teman-teman perhatikan dan yang pernah main Among Us ini, yang menarik di waiting room itu kita akan dapatin banyak pelajaran ya. Kalau waiting room kita tarik ke pengibaratan di dunia ini sebelum kehidupan di dunia, yaitu di alam ruh ya, sebelum ditiupkan kepada raga setiap bayi yang akan lahir atau janin yang akan lahir. Di sana ternyata bisa mengcustom seperti apa nantinya ya, kalau di gamenya ya, mengcustom seperti apa bentuknya, warnanya, modelnya, ataupun aksesoris yang akan dipakai. Nah, itu kalau di Among Us. Tapi kalau dalam kehidupan kita nyatanya tidak demikian, teman-teman. Nyatanya kita itu secara fisik, secara tampilan, secara warna kulit, mata dan sebagainya itu sudah ke setting sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa mengcustom, kita nggak bisa request, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ternyata di waiting room ini kita nantinya akan keluar ya, atau kita start ya, mulai ya, kemudian masuk ke tahap berikutnya ya. Dari start itu kemudian kita memulai ya. Tapi sebelum memulai ternyata ada pemberitahuan ya, siapa yang jadi kru di dalam kapal ya, memang benar-benar manusia, dan mana yang memang di sana tugasnya sebagai impostor ya. Diberikan apa ya, kayak pembagian job ataupun status ya kayak. Terus kemudian ternyata ya, saya dikasih nama di sini misi mulia tahap berikutnya ya. Ternyata para kru itu tugasnya dari waiting room, dari lobby itu kemudian keluar ya, masuk ke bagian-bagian pesawat itu dalam rangka untuk menjaga pesawat itu yang sedang melakukan perjalanan untuk bisa terus jalan tanpa ada kendala. Sehingga ada yang bagian bersihin sampah ya, kemudian menyambung kabel ya, bahkan menembak meteor ya, asteroid dan sebagainya ya. Karena itu misi mulia ya, agar perjalanan ini bisa selamat ya sampai ke tujuannya. Nah, ternyata tidak semudah itu dalam menjalankan misi, teman-teman. Juga ada yang namanya gangguan ya, yang berasal dari impostor ya, yang kita kenal dengan kill ataupun sabotase ya. Ya, insya Allah kalau yang udah pernah main ngerti ya. Mana ini Bapak moderator ini, Bapak Izul? Bapak Izul? Kemana ini Bapak Izul? Hostnya ngilang ya. Oke. Di sini siapa sih yang pernah main, teman-teman? Yang pernah main
sekali dua kali atau sampai sekarang main terus ya. Mungkin bisa nyalain audionya ya biar bisa sharing-sharing teman-teman. Ada? Oke. Kalau nggak ada saya lanjutin ya teman-teman. Takutnya ada trouble kemarin. Oke. Ada yang belum main? Beneran nih? Uninstall maksudnya? Oh iya. Ya. Trauma kenapa ini? Karya. Oke teman-teman ya. Masih sebentar. Oke, ketagihan. Oke, saya lanjutin ya. Oke, itu alurnya teman-teman. Alurnya dari game yang kita kenal dengan Among Us ya. Yang teman-teman sebagian, sebentar ya teman-teman, ada kerucil, ada impostor dekat saya. Sana dulu ya. Habis ini main, habis kajian ya. Sana dulu. Pindah dulu dong. Ya, Wina pindah. Sebentar ya teman-teman. Ada impostor. Sebentar, biar nggak ke distract lagi penyampaian saya. Oke, saya lanjutin ya teman-teman. Oke, itu alurnya teman-teman ya. Yang insya Allah teman-teman di sini udah banyak tahu, apalagi yang sudah main ya. Dari perjalanan ya, perjalanan sebuah pesawat yang di sana isinya para kru ya, kru astronot ya, gampangnya gitu. Ya, ketika mulai ternyata di tengah-tengah mereka itu ya, yang sedang berjuang menjalankan misi ini, ternyata di tengah-tengah mereka itu tidak semuanya murni untuk berniatan baik ya, ada yang jahat juga kayak gitu ya, sehingga mereka yang jahat melakukan aktivitas sabotase dan membunuh. Oke, kita masuk ke bagian pertama, perjalanan teman-teman. Ada yang menarik teman-teman ya tentang perjalanan hidup ya, jadi dari game Among Us ini kita berbicara tentang perjalanan hidup seorang manusia ya. Jadi manusia itu teman-teman ya menjalankan hidup dalam perjalanan hidupnya itu di start dari fase terlahir ya. Kalau kata guru saya, sebenarnya manusia itu bukan terlahir, tapi manusia itu terutus ya. Memang secara biologis dia dilahirkan, tapi sejatinya kalau dari nas dalil manusia itu sebenarnya terutus ya. Dari mana ya? Dan untuk apa dia diutus ya? Ternyata dia diutus, manusia itu diutus sebagaimana di surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa Allah SWT menyampaikan ya, Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi mereka diutus dalam rangka membawa misi ataupun membawa amanah ataupun membawa tugas, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Terus beribadahnya itu seperti apa? Ini kemudian dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah SWT, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu pengganti Allah dalam rangka mengurus yang Allah ciptakan ini berupa bumi. Ya. Kemudian malaikat berkata, qalu atajahalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kemudian malaikat itu mengatakan, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana ya di bumi, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Ini menarik teman-teman ya. Ternyata dalam diskusi antara Allah ya dengan malaikat ya, kemudian Allah menyampaikan niatannya untuk menjadikan manusia ya, makhluk yang baru ini yang Allah ciptakan ini yang bernama manusia ini sebagai khalifah, pengganti yang nantinya merawat bumi ya, yang ditugaskan untuk mengelola bumi, mengurus bumi ya. Ya, tapi unik ya, unik
karena malaikat ini kemudian pernah dapat maklumat, pernah dapat informasi bahwa ada makhluk sebelumnya yang tinggal di bumi itu kemudian merusak dan menumpahkan darah ya, di sana, yaitu dari golongan jin ya. Kalau teman-teman pengen tahu ceritanya bisa diakses di kisah yang disampaikan oleh Ustadz Zulkifli ya, Muhammad Ali Zulkifli. Beliau menyampaikan tentang sejarah kehidupan sebelum manusia ada di bumi. Itu dihuni oleh jin, teman-teman. Dan ternyata jin itu suka membuat kerusakan, teman-teman, menumpahkan darah di sana ya. Kalau saya bilang ini impostor pertama kali ya. Pertama kalinya ada impostor ya di muka bumi ya. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana ya, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu ya. Jadi malaikat tuh punya kekhawatiran makhluk yang kemudian diciptakan ini kemudian merusak sebagaimana makhluk yang sebelumnya yang tinggal di bumi. Ya, tapi luar biasanya teman-teman ya, di ayat inilah seharusnya kita itu malu sama Allah ketika kita nggak bisa menjaga amanah dari Allah. Karena apa? Allah sendiri yang kemudian membela manusia. Apa kata Allah? Dia berfirman, ya Allah SWT menyampaikan kepada malaikat, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi kalimat sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui ini adalah kalimat pembelaan Allah kepada manusia yang kemudian yang diciptakan dalam rangka untuk mengurus bumi. Makanya teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah SWT, mungkin teman-teman di sini gak asing dengan BBN ya. Kalau yang belum kenal, jadi ada gerakan asatid ya, 8 ustadz itu ya, barisan bangun negeri ya. Di sana ada 8 ustadz, ada Ustadz Hanan, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat, Ustadz Salim, Ustadz Lukman, Habib Muhammad, ada Ustadz Felix dan Ustadz Umar Mita, kemudian membuat gerakan, teman-teman. Dan salah satunya yang dikeluarkan tuh adalah gerakan lingkungan ya, kesehatan dan sebagainya ya, dan juga bentuk dakwah lainnya yang pada umumnya sudah dilakukan oleh ulama-ulama yang lainnya juga ya. Itu ternyata gerakan mereka itu terinspirasi dari ayat ini ya. Apa kata Ustadz Hanan yang pernah saya dapatkan dari guru kami ya, Habib Muhammad, itu ketika mengutip ulang ya, ternyata juga termasuk Ustadz Felix, ketika dalam rapat tuh Ustadz Hanan menyampaikan bahwa surat Al-Baqarah ayat 30 ini sebenarnya menjelaskan bahwa kita itu ya, sebenarnya ditugaskan di bumi itu dalam rangka untuk menjaga ya, mengurusi, mengelola bumi, jangan sampai merusak bumi, jangan sampai memporak-porandakan bumi ya. Maka jangan sampai apa yang dikhawatirkan malaikat ini kemudian terjadi ya, terjadi ya hanya gara-gara kita lalai, tidak mau tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan, tidak mau menghindari apa yang Allah larang ya, artinya mengacaukan bumi ya. Sudah ya, dari sekarang kita diminta untuk melakukan yang terbaik dalam rangka paling tidak ya kita ya tidak seperti yang dikhawatirkan oleh malaikat, yaitu menjadi orang-orang yang merusak. Kita harapannya bisa menjadi orang yang menjaga kayak gitu, yang mengelola dengan baik bumi ini ya. Ya, dalam artian kalau bahasa game Among Us tuh ya, kita jangan sampai jadi impostor. Mungkin kalau bahasa mudahnya gini ya, bahasa mudahnya saya itu ketika diskusi ya, Allah ini mau ngirim kru ya, kru astronot ya, dalam rangka untuk misi mulia ya. Ya, kemudian Allah itu kemudian masukkan ya, memberikan kendaraan kepada kru tadi dengan berupa pesawat ya, pesawat tadi ya, pesawat luar angkasa ya. Pesawat luar angkasa itu ya, digunakan dalam rangka untuk sampai ke tujuan, sampai ke misinya. Jadi Allah mengirim kru ya, untuk menjalankan tugas, yaitu manusia ya. Kemudian malaikat komplain ya, bukankah mereka saya khawatir mereka nantinya jadi impostor kayak gitu. Kalau bahasanya mungkin kalau kita coba tarik ya, menggunakan pendekatan Among Us ya, malaikat tuh bilang, saya khawatir nanti mereka jadi impostor kayak gitu. Kemudian Allah SWT yang kemudian membela kita ya, membela kru yang ditugaskan itu, yaitu manusia. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui. Itu teman-teman ya. Jadi kita ini krunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini lagi menjalankan misi yang sangat mulia ya, yaitu dalam rangka menjaga kapal ini agar selamat sampai tujuan. Menjaga bumi ini agar sampai pada tujuan. Itu tugasnya manusia ya. Oke, teman-teman. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير